warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kita masih diberi sempat dan sehat, dan saat ini kita berada pada hari-hari yang istimewa, yaitu 10 Dzulhijjah awal. Dari 1 sampai tanggal 10 itu adalah merupakan hari yang sangat istimewa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, wal fajr wa layalin asyr. Nah, para pemirsa di mana saja berada, ada satu amalan yang sangat istimewa di samping kita melaksanakan sholat Idul Adha. Yang kedua yaitu menyembelih kurban. Fasolli li rabbika wanhar, maka sholatlah kemudian wanhar, menyembelih kurban. Nah, kalau kita melihat kurban itu berasal dari bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Korban, bukan, kurban artinya apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Tentunya dengan cara menyembelih hewan ternak, bisa jadi onta, bisa jadi sapi, kambing. Itu semuanya diperbolehkan kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di hari yang sangat istimewa, yaitu Idul Adha. Maka sembelihlah hewan ternak dengan tujuan apa? Mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu kita harus betul-betul liwajhillah, semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menyembelih ternak bukan karena pingin dipuji, juga bukan pingin mendapatkan pujian dari tetangga, kerabat, teman, dan lain sebagainya, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Kita sejatinya ketika kita menyembelih korban, kita itu akan mendapatkan, atau ketakwaan kita akan semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin besar hewan ternaknya, akan semakin tinggi pahalanya dan semakin tinggi tingkat ketakwaannya. Maka dalam hal ini, maka pilihlah hewan ternak satu secara fisik itu sehat. Berarti apa? Harus yang terbaik, the best. Jangan sampai kita berkorban onta, sapi atau kambing, justru kita membeli yang paling murah. Carilah yang paling besar, yang paling banyak dagingnya. Karena sesungguhnya esensinya itu adalah ketika kita menyembelih hewan ternak, itu tujuannya yaitu dibagi-bagikan hewan ternak itu kepada fuqara dan masakin. Dan ini sangat tepat sekali di era pandemi ini, di mana jumlah orang yang membutuhkan semakin banyak. Maka kalau kita berkurban di era seperti ini, di era pandemi, maka tentu saja itu pahalanya jauh lebih besar di hari-hari biasa. Para pemirsa di mana saja berada, untuk itu, kalau kita merujuk kepada Al-Quran, keterangan-keterangan yang di dalam Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW, mestinya kalau kita melihat kurban itu sebuah pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui hewan ternak, maka Allah Subhanahu wa ta'ala secara tegas menerangkan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Orang itu tidak akan mendapatkan surga atau kebaikan sampai dia itu menginfakkan apa yang paling dicintainya. Nah, di sini kita analogikan bahwa kita berkorban itu harus yang paling baik. Jangan sampai kita ini dikatakan orang yang pelit. Kita melihat realitas, ada petani, ada pedagang yang ada di daerah-daerah, di kampung-kampung. Bahkan kita pernah melihat seorang pemulung itu mengumpulkan uangnya sampai
sekian tahun lamanya. Kemudian setelah terkumpul dia belikan seekor sapi, seekor kambing yang terbaik. Tujuannya apa? Taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga menemukan sebaliknya, orang yang punya pangkat, punya jabatan, dan juga kadang dia itu pengusaha ya, yang sudah mapan, sumber ekonominya juga jelas. Justru ketika membeli sapi itu bukan yang terbaik. Kalaupun membeli sapi itu kadang ditawar berkali-kali, sehingga apa? Sehingga dia itu terindikasi bahwa dia itu tergolong orang pelit. Walaupun itu boleh, tetapi kita mengajak bahwa tujuannya adalah berkorban, taqarruban ilallah subhanahu wa ta'ala, yaitu oleh karena itu dinamakan korban. Perintahnya apa? Wanhar, menyembelih korban. Adapun waktunya itu yang paling baik adalah setelah kita melaksanakan sholat Idul Adha. Tetapi ketika tidak bisa berikutnya sampai hari 3, maka 3 hari itu setelah itu disebut dengan Ayyamut Tasyrik. Maka tidak diperbolehkan satupun orang untuk melaksanakan puasa. Para sahabat ketika memasuki Ayyamut Tasyrik, mereka itu menamakan ini hari makan-makan, hari untuk bersenang-senang, untuk menikmati makan. Sehingga ada yang mampu itu menyembelih onta, ada yang berikutnya yaitu sapi, kambing, bahkan ada yang menyembelih ayam jago. Tapi tentu saja niatnya bukan korban. Tentunya niatnya apa? Kalau untuk sedekah nggak apa-apa. Oleh karena itu esensinya apa? Esensinya adalah taqarruban ilallah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah niatnya ibadah, maka ini akan dicatat sebagai nilai yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena setiap orang itu tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Jangan sampai kita menyembelih kurban yang sapinya sangat besar tapi tujuannya ingin dipuji, maka tidak akan mendapatkan pahala. Maka kita niati karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini akan menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kalau sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini disebut orang yaitu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu tanda orang yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala selalu berbahagia terhadap amal yang dilakukannya, dan dia itu tidak pernah merasa dirinya itu terhina. Karena apa? Dirinya merasa bahwa apa yang dilakukan itu dengan niat baik, akhirnya semuanya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kami sampaikan. Kita lanjutkan untuk sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.